Al-babus sadisa asyara fi fadilatiz zakat. Al-babus sadisa asyara, dan adapun bab yang ke-16 fi fadilatiz zakah, yakni fi bayani fadilatiz zakah, di dalam menjelaskan tentang keutamaan zakat. Zakat itu wahia dalilun ala imanin fa'iliha. Zakat itu merupakan tanda bukti yang menunjukkan dalil keimanan orang yang mengeluarkannya. Zakat. Karena zakat ini termasuk daripada ibadah maliyah, ibadah harta. Sebagaimana yang pernah digambarkan beberapa waktu yang lalu, ibadah itu macam-macam. Ada ibadah jasadiyah, ada ibadah qalbiyah, ada ibadah maliyah. Ada ibadah jasadiyah, yakni ibadah badaniyah, yang dimana ibadah ini lebih banyak mengkondisikannya dengan jasad kita, dengan badan kita. Sholat misalnya, puasa misalnya. Nah, itu termasuk ibadah badaniyah, karena banyak gerakan-gerakan daripada badan kita. Yang kedua, ada ibadah yang disebut dengan ibadah qalbiyah, ibadah hati. Operasional ibadahnya itu lebih banyak dengan hatinya. Di antaranya adalah zikir misalnya. Bahkan ada zikir yang disebut dengan zikir khafi, zikir yang tersembunyi, zikir hati. Dia sih nggak bergerak badannya, nggak seperti orang sholat, nggak ruku, nggak sujud, nggak seperti orang haji, ya. Ada tawaf mengelilingi Ka'bah, berjalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Enggak bergerak orangnya, duduk saja. Tapi ternyata dia beribadah karena hatinya yang beribadah. Dengan berzikir dia kepada Allah. Nah, ini dikategorikannya sebagai ibadah qalbiyah, ibadah hati. Tapi ada juga ibadah, kata ulama, yang masuk dalam kategori ibadah maliyah. Ibadah yang orientasi ibadahnya itu dengan materi, dengan harta. Yakni zakat misalnya, infak, sedekah misalnya. Nah, ini ibadah-ibadah maliyah, ibadah harta. Dan dia berat untuk melakukannya karena harus mengeluarkan materi yang dia punya. Ya, dia harus mengeluarkan harta yang dia miliki. Ini agak sedikit berat. Makanya dikatakan di sini wahia dalilun ala imani fa'iliha. Ibadah maliyah ini, ibadah zakat, infak dan sedekah ini menjadi dalilun, bukti, menjadi tanda keimanan daripada orang yang mengerjakannya. Semakin tinggi nilai keimanan seseorang, maka akan semakin berani dia ibadah maliyahnya, zakatnya, infaknya, sedekahnya. Ini kalau nggak dilandasi iman, berat ini, nggak gampang. Makanya wajar ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, kemudian kepemimpinannya, ya, estafet kepemimpinannya itu dilanjuti oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu tidak lagi memulai tentang membentuk kepemerintahan, belum ada lagi kegiatan-kegiatan yang lain, ya, tidak membuat tentara, tidak meluaskan dakwah Islam kemana-mana, enggak. Abu Bakar
dalam masa kepemimpinannya, dan dia tidak lama, hanya 2 tahun masa kepemimpinannya Abu Bakar setelah Rasulullah, kemudian beliau pegang 2 tahun. Karena memang usia beliau dengan usia Nabi Muhammad selisihnya memang 2 tahun. Ya, lebih tua Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar ketika beliau memimpin menjadi khalifah, bukan Amirul Mukminin, bukan. Ya. Amirul Mukminin itu satu titel yang dijuluki yang pertama kali Amirul Mukminin itu adalah Umar Ibnul Khattab. Ya, Umar Ibnul Khattab dia yang mendapatkan gelar Amirul Mukminin. Ya, karena dia mengatur potensi kepemerintahan sudah mulai diatur oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Kemudian ekspansi kepada keluar dan lain sebagainya. Sayyidina Abu Bakar tidak. 2 tahun pada saat itu keimanan daripada umat Islam sepeninggalnya Nabi Muhammad banyak yang menurun, banyak yang kualitas keimanannya kurang. Bahkan saking kurangnya zakat ini nggak ada yang mau bayar zakat. Dianggap bahwa itu dulu hanya di zamannya Nabi Muhammad saja kewajibannya itu. Setelah Nabi Muhammad tidak ada, maka tidak ada lagi kewajibannya. Nah, itu yang diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bahwa yang namanya zakat ini adalah merupakan satu kewajiban kita sebagai seorang umat Islam. Jadi tidak ada kaitannya kepada Nabi Muhammad. Islam ini agama bukan agama yang dibuat oleh Nabi Muhammad. Ya. Tapi Islam adalah agama yang memang Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan. Gitu. Nabi hanya sekedar pendakwah saja, utusan Allah untuk menyampaikan risalah keislamian. Nah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq jadi lebih kecenderungannya pada saat itu di masa kepemimpinan beliau lebih banyak untuk memerangi daripada hal-hal yang seperti ini. Karena nilai keimanan sahabat pada saat itu mulai lentur dan luntur, ya, masya Allah. Satu diantaranya adalah zakat. Banyak orang-orang yang munafik, fa innal munafiqa yamtani'u minha likaunihi la ya'taqiduha. Ya, jadi sesungguhnya katanya orang-orang munafik itu banyak yang mencegah, yang menolak untuk mengeluarkan zakatnya, ya, karena dia tidak meyakini kewajiban berzakat itu, dan dia meyakini kewajiban zakat itu hanya di zaman Rasulullah SAW saja. Nabi nggak ada, ya udah selesai. Karena ini dianggap sebagai sebuah ibadah berat, mengeluarkan uang untuk ibadah. Mohon maaf ini berat atau enggak itu? Halo, berat nggak? Berat Pak, nggak gampang tuh. Ya, masukin kotak tuh. Gak gampang itu, masya Allah. Ya. Punya duit di dompet tuh ada 100 ribuan, ada 50 ribuan, ada 20 ribuan, ada 10 ribuan, ada 5 ribuan, ada 2 ribuan. Tuh kalau kotak jalan yang kita masukin yang mana kira-kira? Enggak, jujur ini. Berat. Makanya dibilangnya itu. Ada hadis nanti as-salatu nurun wa shadaqatu burhanun. Salat adalah cahaya. Wa shadaqatu burhanun, dan sedekah itu merupakan burhan, bukti keimanan seseorang. Bukti keimanan seseorang. Semakin tinggi nilai keimanannya, maka dia akan semakin berani untuk apa? Untuk bersedekah, untuk zakat, untuk infak, masya Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zakatu qintaratul Islam, ay jisruhu alladhi ya'buru minhu ilaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zakatu, zakat itu katanya qintaratul Islam, yakni aijisruhu alladhi ya'buru minhu ilaih. Dia zakat itu merupakan kintarah. Kintarah itu jasrun, yakni jembatan
Jembatan zakat itu adalah merupakan jembatan al-Islam sebagai dinul Islam. Enggak sempurna keimanan seseorang kalau seandainya keislaman dia tidak dijalankan dengan zakat. Karena zakat ini merupakan jasrun, dia merupakan jembatan untuk menuju keislaman, kesempurnaan Islam. Makanya dalam lain hadis Nabi mengatakan buniyal Islam ala khamsin. Dibangun Islam itu dengan 5. Ya. Berdirinya keislaman itu, sempurnanya Islam seseorang itu dengan 5. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. 5 sebagai kesempurnaan keimanan keislaman seseorang. Tidak sampai dia kepada satu pulau keislaman kalau seandainya tidak ada jembatan. Dan salah satu di antara jembatan untuk menuju Islam adalah dengan apa? Zakat. Ya, dengan zakat. Tidak sampai dia kepada Islam kalau dia tidak melewati jembatan itu, dan di antara jembatan itu adalah zakat. Bahkan waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakatu tahrul iman. Dan zakat itu adalah merupakan pensucian iman. Tadi itu, ya. Jadi zakat itu sebagai bentuk penyucian iman, nilai keimanan kita, kadar dan kualitas keimanan kita gitu adalah dengan zakat. Ya, dengan zakat itu. Mungkin Bapak Ibu pernah masih ingat dengan kisah beberapa waktu yang pernah saya sampaikan itu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah berdialog dengan malaikat Jibril alaihi salam. Nabi pernah berdialog dengan malaikat Jibril. Kemudian di antara dialognya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menanya tentang kualitas keimanan sahabat-sahabatnya. Ya, dia ingin menanya bagaimana kualitas daripada keimanan sahabatnya. Ditanya sama Nabi Muhammad, ya Jibril, bagaimana pendapatmu tentang nilai dan kualitas keimanan sahabat-sahabatku? Siapa ya Rasulullah? Umar ibn al-Khattab. Bagaimana Umar ibn al-Khattab? Pandanganmu, nilai kualitas keimanannya Umar bin Khattab itu kayak apa? Apa jawaban Jibril? Ya Rasulullah, andai kata lautan yang ada di muka bumi ini itu airnya diganti dengan tinta. Andai kata lautan diganti airnya dengan apa? Dengan tinta. Kemudian ranting-ranting pohon dijadikan pena untuk menulis dari tinta itu, ya. Maka untuk menilai dan menulis tentang berapa kualitas keimanan Umar bin Khattab, tinta sebanyak air laut itu tidak cukup untuk menulis keimanannya Umar bin Khattab. Lah kalau tinta itu, kalau satu lautan isinya tinta, kira-kira kalau nyusun buku berapa halaman itu kira-kira? Andai kata lautan itu ditukar airnya dengan tinta untuk menulis daripada kualitas keimanannya Sayyidina Umar ibn al-Khattab, itu nggak cukup tintanya itu segitu. Masya Allah. Seperti itukah keimanan Umar ya Jibril menurut engkau? Iya, seperti itu ya Rasulullah. Subhanallah. Lalu ditanya sama Rasulullah, Jibril, kalau Umar bin Khattab seperti itu, bagaimana dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Bagaimana nilai kualitas keimanannya Abu Bakar As-Siddiq? Kalau Umar bin Khattab seperti itu tuh,
Nilainya luar biasa. Lalu bagaimana dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Apa kata malaikat Jibril alaihissalam? Ya Rasulullah, imannya Umar bin Khattab itu hanya sebahagian di antara imannya Abu Bakar As-Siddiq. Kita udah bisa bayangin kira-kira Abu Bakar kayak apa tuh? Dan itu ternyata terbukti, Pak, di dalam hal ini. Di dalam ibadah maliyahnya. Menunjukkan nilai keimanan seseorangnya itu. Bagaimana kualitasnya iman itu ditunjukkan dengan az-zakatu tahrul iman. Zakat itu adalah penyucian iman, penilaian daripada iman. Benar ternyata. Datang Sayyidina Umar Ibn Khattab kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku dengar engkau sedang memobilisasi dana, sedang mencari dana buat dakwah Islam, buat pengembangan agama. Kamu perlu dana itu. Betul ya Umar Ibn Khattab. Saya sedang memobilisasi dana, mencari dana untuk itu. Ya Rasul, mohon maaf ya Rasulullah. Aku punya uang 100 juta ya Rasulullah. 100 juta. Iya. Terus izinkan saya ya Rasulullah, uang yang 100 juta ini 50%-nya aku akan serahkan untuk membantu perkembangan dakwah buat agama. 50%. Berarti berapa juta? 50 juta. 50 juta aku serahkan untuk agama. Apa jawaban Nabi Muhammad? Ya Umar, jazakallah khairan katsira, jazakallah ahsanal jaza. Makasih Umar. Aku doakan mudah-mudahan engkau ditambahkan rezekinya oleh Allah dengan rezeki yang lebih baik. Umar, kalau uangmu 100 juta, 50%, 50 juta kamu serahkan buat agama. Yang 50 juta lagi buat apa? Apa kata Umar Ibn Khattab? Yang 50 juta lagi adalah untuk aku, istri dan anak-anakku, untuk keluargaku ya Rasulullah. 50% buat agama, 50% buat apa? Buat keluarga. Ini imannya siapa? Hah? Umar. Nggak lama Abu Bakar datang, Pak. Ya Rasulullah, benar engkau sedang memobilisasi dana untuk dakwah Islam. Betul ya Abu Bakar. Mohon izin ya Rasulullah, saya punya uang 100 juta ini. Terus izinkan saya akan serahkan seluruh harta yang saya miliki ini, 100 juta untuk agama. Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kalau tadi Umar berapa? 50%. Abu Bakar semua. Kata Nabi Muhammad, ya Abu Bakar, kalau semua hartamu kamu serahkan semuanya buat agama, bagaimana buat dirimu, istrimu dan anak-anakmu, buat keluargamu bagaimana? Dengan ikhlasnya Abu Bakar menjawab, apa? Ya Rasulullah, istriku, diriku dan anak-anakku semuanya aku sudah serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Ya, imannya Abu Bakar. Kalau kita model siapa? Model Umar apa model Abu Bakar kalau kita ini? Hah? Kalau melihat tampangnya sih Abu Bakar semua ini. Berat, Pak. Berat. Ya? Masya Allah. Az-zakatu tahrul iman. Zakat itu adalah penyucian iman. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya la yaqbalullahu al-iman illa bizakah wa la imana liman la zakata lahu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu al-iman. Allah tidak akan menerima iman seseorang. Allah tidak akan menerima iman seseorang illa bizakah, kecuali dia sempurnakan, dia tunaikan apa? Zakat. Belum dianggap sempurna imannya. Belum dianggap imannya sempurna, Pak. Padahal jidatnya hitam.
Padahal tiap malam tahajud, padahal pagi duha, baca Quran tidak pernah tinggal, tapi zakat nggak pernah apa? Jangan lagi sedekah, zakat aja dia nggak keluarin. Zakat, infak, sedekah sama-sama ibadah maliyah tadi, tapi dari status hukum beda. Kalau infak dan sedekah hukumnya hanya apa? Sunnah. Zakat hukumnya wajib. Zakat hukumnya wajib. Belum sempurna keimanan, bahkan Allah tidak terima, la yaqbalullahul iman. Allah tidak akan menerima iman seseorang illa bizakah, kecuali dengan zakat. Bahkan wala imana, dan tidak dianggap beriman liman la zakata lahu, bagi orang yang tidak membayar apa? Zakat. Masya Allah. Ya, nah tinggal kita nih cek dulu gitu. Ya. Udah belum kita keluarkan tuh zakat. Zakat itu dua, Pak. Ada zakatul nafsi, ada zakatul mal. Ada zakat diri kita, ada zakat harta. Kalau zakat diri kita, zakat buat diri kita, itu yang kita kenal dengan istilah zakat apa? Zakat apa? Nah, zakat fitri. Cuman kita sebutnya zakat fitrah. Itu zakat diri kita yang harus kita keluarkan materinya. Apa zakatnya? Sesuai dengan makanan pokok yang ada di negeri itu, di masyarakat itu. Nah itu Rasulullah belum pernah mengeluarkan zakat fitrahnya itu dengan beras. Belum pernah. Ya, apalagi berasnya beras Cianjur. Belum pernah Rasulullah mengeluarkan zakatnya itu, zakat fitrahnya dengan apa? Dengan beras. Rasulullah dengan gandum, kadang-kadang korma, itu yang dikeluarkan zakat fitrahnya. Kalau kita apa? Hah? Beras. Kenapa beras? Karena itu makanan pokok kita. Siapa yang menentukan itu? Ya? Rasulullah? Enggak. Bukan Rasulullah yang menentukan makanan pokok di lingkungan itu. Itu minal fuqaha, ahli-ahli fikih yang menentukan itu. Makanya kalau seandainya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran yang dilakukan oleh Rasulullah, semua dianggap apa? Bid'ah. Dan setiap bid'ah itu dikategorikan sesat, dan sesat itu tempatnya neraka. Kemarin kita bayar zakat fitrah pakai apa, Pak? Bid'ah itu. Yang pakai beras sesat. Semuanya neraka, Pak. Allahu Akbar. Sekarang malah bukan pakai beras lagi, Pak. Pakai apa? Hah? Pakai duit. Udah gitu duitnya ditransfer lagi. La ilaha illallah. Ya. Zaman dulu udah ada M-banking belum ya? Oh. Astagfirullahaladzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hassinu amwalakum bizzakah. Kata Nabi, hasinu, bentengilah oleh kamu sekalian, bentengi oleh kamu. Apa yang kamu harus bentengi? Apa yang kamu harus jaga? Amwalakum, dengan harta-harta kamu itu. Jaga harta-hartamu, jangan sampai tercampur tuh harta-harta kamu itu dengan harta-harta yang haram, harta-harta yang tidak baik. Bizzakah, yaitu dengan dikeluarkannya dengan apa? Dengan zakat. Itu harta kita yang kita dapatkan dari penghasilan kita, dari kerja kita, dari usaha kita, ya. Maka bentengi itu, jaga dia.
Ini ya, kalau seandainya rumah kita bangun rumah, di rumah kita ada jendela nggak, Pak? Ada jendela nggak? Itu tugas jendela, fungsi jendela untuk apa? Hah? Untuk apa? Untuk sirkulasi udara, supaya udara yang ada di dalam bisa keluar, yang keluar bisa gitu. Betul ya? Itu fungsi daripada jendela. Zakat tuh kayak begitu. Untuk mensirkulasikan harta yang kita miliki. Kalau dia seandainya rumah ini tidak ada jendelanya, ya, nggak ada kipas angin, nggak ada AC, kira-kira tuh rumah kayak apa? Pengap, panas, ya, pengap, panas. Udah gak enak, udah gak nyaman dah. Hawanya udah mau marah-marah mulu. Ya, pengap karena panas hawanya itu. Sama, harta kita pun juga demikian. Kalau seandainya tidak dikeluarkan zakat, makanya zakat diwajibkan. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah hanya sunnah. Ya. Semakin banyak sedekah yang dikeluarkan, berarti semakin sejuk rumahnya, udaranya sirkulasinya itu enggak setahun sekali. Kalau zakat itu terikat dengan haul, terikat dengan nisab. Paham maksudnya? Kalau zakat itu ada aturan, terikat dengan haul, terikat dengan nisab. Mohon maaf, boleh nggak kita bayar zakat seminggu 3 kali? Hah? Boleh nggak? Kenapa? Karena dia terikat dengan aturan main, dengan waktu, haul. Zakat itu kewajibannya hanya 1 tahun sekali. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah tidak terikat dia dengan haul. Orang kalau mau sedekah sehari 3 kali boleh? Boleh? Boleh. Dia mau sehari 3 kali boleh, mau 5 kali boleh, dan lain sebagainya. Ya. Jadi dia enggak tergantung itu kewajibannya. Makanya supaya semakin banyak dia bersedekah, maka insya Allah sirkulasi daripada udara yang ada di rumahnya nyaman, bagus, ya, perputarannya. Begitu juga harta kita. Rumah kalau enggak ada jendela pengap, panas. Pantas kalau di dalam rumahnya marah mulu, berantem mulu, ya. Gitu. Kenapa panas? Begitu juga harta kita yang dimakan oleh anak kita, yang dimakan oleh istri kita, yang dibutuhkan buat keluarga, yang tidak dikeluarkan zakatnya, maka dia akan menjadi harta yang apa? Panas. Gitu, harta yang panas perlu disirkulasikan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasinu amwalakum bizakah. Bentengilah oleh kamu akan harta-harta kamu itu dengan zakat. Wadawu mardakum bis sadaqah wa a'iddu lil bala'i du'a. Masya Allah. Wadawu, dan sembuhilah penyakit kamu, obatilah penyakit kamu bis sadaqah, dengan sedekah, Pak. Ya. Sembuhkan penyakit kamu itu dengan sedekah. Selama ini kalau kita mau ngobatin penyakit kita dengan apa? Hah? Dengan obat. Betul ya? Ya, itu dengan obat. Ini Nabi ngomongnya beda ini. Kata Nabi, wadawu mardakum. Obatilah penyakit kamu sekalian. Bisedekah, dengan sedekah. Ya, obat itu. Emang kaitannya apa? Sakit sama sedekah. Orang yang sakit butuh obat. Ini pandangan kita nih. Ya, untuk supaya sembuh penyakitnya, maka dia perlu obat. Itu pemahaman sekuler. Tapi pemahaman orang yang beriman enggak. Pemahaman orang yang beriman bahwa yang namanya
sehat dan sakit itu datangnya dari siapa? Dari siapa? Allah. Allah yang menentukan sakitnya seseorang, Allah yang menentukan sembuhnya seseorang. Maka ada kalimat dalam Al-Quran, wa iza maritu fahuwa yasmin. Nah, karena sakit datangnya dari Allah, sembuh juga sehat datangnya dari Allah, Nabi bilang seperti itu. Amalan yang paling disukai sedekah. Ketika ada seseorang kemudian dia berbuat kebaikan, dia bersedekah. Kalau sedekah itu berarti ada orang yang diberikan bantuan. Paham maksudnya ya? Dia berikan. Berarti dia memberikan kepada makhluk Allah. Dia berbuat kebaikan kepada makhluk Allah, maka Allah senang kalau ada orang yang berbuat kebaikan kepada makhluknya. Karena dia telah berbuat baik kepada makhlukku, aku pun akan berbuat baik kepada dia. Itu makna irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kata Allah dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, irhamu man fil ardi, berbuat baiklah kamu kepada yang ada di muka bumi ini, maka nanti Allah akan berbuat baik kepadamu. Allah akan berbuat baik kepada kita kalau seandainya kita bisa berbuat baik. Masya Allah. Ada orang udah datang ke rumah sakit, dari rumah sakit yang paling termurah sampai yang paling termahal, Pak. Bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Indonesia, ke luar negeri, tapi ternyata tidak sembuh-sembuh penyakitnya. Padahal obat apa saja udah, baik yang medis maupun yang apa? Non medis. Ada penyakit itu yang non medis, penyembuhannya. Penyakitnya ditransfer, Pak. Diambil, ditransfer, dipindahin ke kambing. Lah kesian juga tuh kambing jadinya. Gitu. Ada nggak tuh? Oh, tuh dipindahin. Dan kambingnya itu khusus. Nggak bisa beli di mana-mana kecuali sama dia belinya. Bagus juga tuh. Ya. Udah berobat kemana-mana nggak bisa. Dia lupa. Wa iza maritu fahuwa yasmin. Allah yang menyembuhkan penyakit itu. Berbuat baiklah kamu, senangin Allah, rayu Allah agar dia mau menyembuhkan kita. Caranya sedekah. Dengan bersedekah itu nanti Allah akan balas kebaikan kita, insya. Dulu ada di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa ada suami istri hidupnya miskin, susah, nggak pernah senang, selalu emang susah aja. Nggak pernah merasakan kebahagiaan, kesenangan, kekayaan tuh nggak pernah. Jangan lagi senang, ngimpi senang aja kagak. Susah. Satu masa bininya ngomong, apa kata bininya? Bang, kita ke rumah Nabi Musa yuk. Ngapain? Ini suami istri susah, miskin, tapi rajin ibadahnya. Ikut menjadi umatnya Musa yang taat. Kita datang ke rumah dia. Kan katanya Nabi Musa itu kalimullah. Dia bisa ngomong sama Allah. Nah, terus begini, kita ngomong aja sama dia. Minta tolong supaya dia ngomong sama Allah. Ini kira-kira kita bisa jadi orang kaya apa kagak sih? Biar dia tanyain sama Allah. Biar kita ngerasain juga kaya. Oh, ya udah kalau begitu, baik deh. Nah, datang singkat cerita, ngomong sama Nabi Musa. Ceritalah dia. Gini. Oh gitu, iya. Iya Musa, biar saya ngerasain juga. Ya, enak kali punya NMAX. Enak kali punya ini, punya itu. Mau kemana-mana gampang ini. Oh ya udah baik. Nabi Musa pun mengadakan dialog kepada Allah dan dia tanya, ya Rabb, ada hambamu pengen kaya. Apakah mungkin si fulan ini, suami istri ini bisa jadi kaya? Apa kata Allah? Musa, sampaikan. Bisa. Aku akan berikan dia kekayaan, tapi syaratnya hanya 1 tahun.
Dia kaya tapi 1 tahun. Oh begitu, iya. Baik, disampaikanlah. Bagaimana Musa? Udah. Terus bisa nggak saya kayak? Bisa. Tapi 1 tahun, nggak apa-apa deh. Biarin, yang penting kaya. Biarin nggak apa-apa 1 tahun. Udah, terjadilah satu perubahan di dalam kehidupan dia. Akhirnya dari orang yang paling miskin menjadi orang yang paling apa? Kaya. Berjalan. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Setahun. Nabi Musa perhatiin. Lah, kok ini belum miskin-miskin juga? Katanya, kayaknya hanya apa? Setahun. Lah ini udah tahun kedua ini. Sampai tahun ketiga. Diperhatiin sama Nabi Musa. Bukan tambah miskin, tambah kaya. Ya, Allah lupa kali ini. Kata Nabi Musa, dia lupa kali ini. Gitu. Akhirnya ditanya sama Nabi Musa. Ya Musa, ya Rabb, itu si Fulan, engkau pernah mengatakan bahwa dia bisa kaya tapi setahun. Betul, kata Allah. Enggak, ini udah tahun ketiga. Apakah engkau lupa gitu? Ya kata Allah, Maha suci aku daripada sifat lupa. Enggak ada sifat lupa dalam diriku. Lalu kenapa ini kok bisa? Kan katanya sebenarnya 1 tahun. Betul. Itu memang schedule-nya 1 tahun. Tapi aku nggak bisa menghentikan dia. Kenapa? Ternyata kekayaan yang dia gunakan itu, dia bisa berbuat baik kepada yang lainnya. Kamu nggak lihat itu anak-anak yatim semua? Yang sudah meninggal ayah ibunya, semua disekolahin sama dia. Kamu nggak lihat orang-orang yang miskin, yang tidur di kolong jembatan, yang hidupnya ini, dibangunkan rumah sama dia. Begitu pedulinya ini orang kepada dia dengan kekayaannya. Malu aku kalau aku hentikan itu, karena dia telah berbuat baik kepada makhluk-makhlukku. Paham maksudnya nih? Aku tidak bisa menghentikan itu, bahkan aku tambahkan lagi untuk seperti itu. Masya Allah, pantas Nabi mengatakan, obati penyakitmu itu dengan apa? Dengan sedekah. Obati penyakitmu itu dengan sedekah. Ambil hatinya Allah, ambil tuh kasih sayangnya Allah. Kita rayu Allah dengan cara apa? Dengan berbuat kebaikan untuk makhluknya. Jangan lagi berbuat makhluk kepada manusia, berbuat makhluk kepada binatang yang hina saja, najis. Yang najisnya bukan najis mukhafafah, mughaladhah. Anjing. Masih ingat ceritanya? Pelacur yang memberikan air minum kepada siapa? Anjing. Diterima tobatnya, dimasukkan surga oleh Allah. Masya Allah. Itu berbuat baiknya kepada apa? Anjing. Anjing, Pak. Ini nyebutnya aja kagak enak. Iya. Subhanallah. Apalagi kepada manusia. Allah begitu senangnya dengan orang yang berbuat kebaikan, memperhatikan makhluk-makhluknya, sampai Nabi mengatakan, dawu mardakum bis sadaqah. Obati penyakitmu dengan sedekah. Jadi kalau ada sekarang ini penyakit kagak baik-baik mulu, emang bakhil tuh orang. Emang pelit. Coba obati dengan apa? Dengan sedekah. Insya Allah itu obat yang baik. Terakhir, wa'iddu lil bala'id du'a, dan persiapkanlah, bentengi dirimu, persiapkan dirimu itu daripada ujian, daripada bala. Dengan apa? Ad-du'a, dengan minta sama Allah supaya kita jangan sampai terkena bala. Nih, nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Kita nggak tahu bagaimana entar jam 7, bagaimana entar jam 8, bagaimana entar jam 10, bagaimana entar jam seterusnya di hari ini. Tahukah keadaan kita entar kayak apa? Kita nggak ada yang tahu, Pak. Program boleh kita susun, tapi semua yang menentukan siapa? Allah. Betul? Kita nggak ada yang tahu ntar ini. Apakah kita ntar mendapatkan musibah atau tidak? Tapi tadi kita sudah minta dalam doa. Makanya Imam Syafi'i menjadikan kunut itu dalam subuh sunnah.
Karena di dalam doa kunut itu ada yang kita minta. Supaya perjalanan hari ini kita semua mendapatkan kebaikan. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina sarrama. Itu dia kita minta. Wa qina sarrama qadait. Ya Allah, kalau entar jam 7, jam 8 atau sampai sore nanti, di hari ini ada takdirmu yang jelek buat saya ya Allah. Ada ketentuan dan ketetapanmu yang jelek buat saya, ganti dengan yang baik ya Allah. Pagi-pagi Pak, sebelum aktivitas kita udah minta kepada Allah. Minta, nih, wa'iddu lil bala. Persiapkan tuh ujian, bala yang akan menimpa kepada kamu. Cegah dia dengan apa? Doa. Takdir tidak bisa diinikan, tapi insya Allah doa bisa merubah takdir. Insya Allah. Dengan banyak kita doa. Makanya kemarin bahas doa. Maaf, orang yang tidak pernah mau berdoa, orang yang tidak berdoa itu termasuk orang yang berbuat maksiat. Tarkud doa maksiatun. Meninggalkan doa adalah perbuatan apa? Maksiat. Kenapa? Sombong. Udah tahu kita lemah, udah tahu kita tidak punya kemampuan apa-apa, tapi tidak pernah mau apa? Berdoa kepada Allah. Masya Allah. Ya, Rasulullah sudah mempersiapkan kepada kita. Yang pertama, hasinu amwalakum bizakah. Jaga, pelihara, bentengi harta kamu dengan zakat. Insya Allah dengan zakat yang kita keluarkan, harta yang kita miliki akan berkah. Yang kedua, Nabi pesan, wadau mardokum bisadaqah. Obati sakit-sakit yang kamu rasakan dengan apa? Dengan sedekah. Dengan sedekah, bukan zakat. Dengan sedekah. Ya. Yani sedekah itu tatawu'ah, yaitu sedekah sunnah. Ya, dengan bersedekah kita. Insya Allah, karena kita sudah berbuat sedekah, artinya kita peduli kepada orang, maka Allah akan peduli dengan kita. Insya Allah. Yang terakhir, wa'iddu lil bala ad-du'a. Persiapkan oleh kamu sekalian dirimu daripada bala, daripada cobaan, ujian. Dengan apa? Sebelum kita mendapatkan ujian, sebelum kita mendapatkan cobaan, maka minta doalah kamu. Allahumma inni a'udzubika minal bala. Ada enggak? Aku berlindung kepada Allah daripada apa? Bala. Banyakin doa supaya kita terhindar daripada bala yang kita tidak mampu untuk menerimanya. Ya, insya